gitu. Jadi kita prinsipnya menghalangi kecemaran jasmani. Jadi makan sebagai ibadah itu kita mencemari, ya kita menghindari kecemaran jasmani tubuh kita, Mas, supaya kita tetap suci gitu. Tubuhnya ya, ini tubuh ya. Jadi secara kesehatan kamu sehat, secara spiritual suci. Kalau tubuhmu kotor, disandet masuk, dikutuk orang masuk utuh. Gitu, maksud saya begitu. Nah nanti kalau tubuhmu suci, tidak punya esensi kematian 100%, kamu nggak bisa mati. Kamu hanya bisa diubahkan. Jadi kalau kalian baca kitab Paulus, kita nanti akan diubahkan seketika. Ini filosofi El Sadik ya, kamu nggak akan dengerin di luar. Jadi kalau tubuhmu kotor, kamu nggak akan bisa. Kamu nggak akan mungkin masuk omongannya Paulus. Kita nanti akan diubahkan seketika. Kotor, dakwaan di tubuhmu ada. Makanya sebelum kita bisa diubahkan, kita haruslah orang-orang yang tubuhnya suci dari dakwaan roh. Jadi kalau kamu merasa hidup suci tapi di hadapan Tuhan dan setan masih ada dakwaan, aku rasa belum pantas. Orang-orang kamu menjadi orang yang diubahkan tubuhmu itu tidak pantas. Kamu jatahmu mati saja, mati jasmani. Orang-orang yang diubahkan tubuh itu bukan nggak berhak mati jasmani, terlalu suci tubuhnya. Ini filosofi El Sadik, nggak ada di teologi manapun. Makanya di El Sadik kita membedakan antara pengantin dan para tamu. Para tamu itu orang-orang Kristen, masuk surga. Tapi tubuh mereka nggak suci. Bagaimana di El Sadik kita membersihkan tubuh? Mengikuti pelayan pelepasan. Roh-roh di dalam tubuh kita, roh jahat dibuang semua. Target saya begitu. Jadi nanti kalau tubuhmu 100% suci, tidak ada roh jahatnya, gampang, celing, kamu jadi Hanok. Berusia 300 tiba-tiba hilang, diangkat Tuhan. Bahkan dalam kasus seperti itu nggak perlu nunggu akhir zaman. Moksa kalau bahasanya agamanya India itu moksa. Jadi bumi ini terlalu kotor, tubuhmu nggak berada di bumi, terlalu suci, nah gitu. Jadi Yesus diizinkan mati jasmani ya karena dia menanggung dosa. Kamu kan enggak, kamu nggak nanggung dosa. Jadi kalau tubuhmu dipulihkan 100% suci, tidak ada dakwaan jasmani. Salah satunya program kutuk kematian genetik di Eden itu hilang. Saya jadi nggak yakin apa kita bisa kehilangan kutuk genetik penuaan itu ya. Karena kutuk genetiknya ada. Jadi kalau pengen bebas dari kutuk kematian jasmani Eden, berarti genetik kita harus diubah. Entah dengan mengubah genetik jasmani, yang kedua, ia mengubah tubuh kita jadi tubuh kemuliaan, yang bahasanya Paulus tadi. Begitu. Nah, saya nggak tahu nanti di El Sadik kita goalnya akan kemana. Tergantung Tuhan El Sadik akan mengarahkan kemana. Tapi itu eksperimen target yang kita harapkan. Kesuciannya standarnya itu ya. Jadi jangan terlalu remeh berkaitan dengan boleh tidak bolehnya. Tetapi cari lebih dalam. Apakah legal ground saya bersih? Tiap orang bisa beda soalnya. Jadi kalau saya bilang kamu nggak boleh makan halal, nggak mungkin kamu nggak makan halal. Di Jawa lagi, nggak mungkin. Tapi kita punya kuasa yang lebih tinggi daripada itu. Gitu. Jadi walaupun mereka mengucapkan nama ilahnya di situ, bagi kita nggak ngaruh. Bagi kita nggak ngaruh, nggak ada kuasa. Sudah didoakan, disucikan dengan kuasa darah salib. Termasuk dengan santet. Jadi kalaupun kamu diberi jamuan makanan santet, minuman santet, nggak akan masuk. Rohnya nggak masuk. Kalau kamu sudah menyucikan makananmu. Makanannya masuk, rohnya nggak bisa. Nyerang tubuhmu nggak bisa. Terlalu suci tubuhmu untuk dimasuki roh jahat santet itu. Makanya saya ngetesnya begitu. Saya bisa kena santet atau enggak?
Kalau bisa berarti masih kotor, perlu penyucian jasmani. Caranya apa? Ya pengakuan. Proses santet kan hanya ngikuti dosa eden. Ada makanan berdosa nggak boleh dimakan, tapi dimakan kan berdosa. Dosanya masuk, rohnya masuk. Nah, makanan santet itu niru dosa eden. Jadi makanan yang kamu makan itu dibuat seperti buah pengetahuan yang nggak boleh dimakan. Begitu kamu makan, rohnya masuk. Bendanya masuk, rohnya masuk. Tubuhmu kotor. Nah, kalau kita sudah ikut kurikulum pelepasan yang kita rutin itu, roh-roh yang pernah masuk dalam tubuh kita dan terwariskan dari leluhur itu hilang. Disantet nggak bakal bisa. Jadi kalau kita ada pengakuan 4 roh penjaga misalnya, kita disantet dengan ilmu itu, nggak ngefek, nggak masuk. Mau jeliting pakai apa nggak masuk. Mau nyantet, mau nerawang nggak bisa. Karena untuk itu mereka harus punya parasit di dalam. Jadi orang kena santet itu punya parasit santet di dalam. Parasitnya apa? Ya roh-roh warisan itu. Jadi kita punya vaksin dari banyak serangan itu. Termasuk yang makanan. Jadi makanan itu mau dipakai nama ilah agama apapun, kepercayaan apapun, itu bisa dihilangkan. Keris saja bisa. Saya kemarin membersihkan keris cahyo, bisa. Kerisnya nggak perlu dimusnahkan. Kerisnya masih ada di rumahnya. Pengaruhnya nggak ada. Dulu begitu keris masuk, istrinya stres, sakit-sakitan. Dari didoakan hilang, bisa sehat. Artinya powernya keris hilang, kuasanya hilang. Itu sama. Dengan makanan sama. Jadi kalau kamu makan makanan berhala, berhala apapun, ilah apapun, yang bukan hayahu hawa gitu, rohnya hilang, makan kamu makan santai, tidak ada pengaruhnya. Kecuali makanan racun. Bahkan makan racun pun seperti Paulus itu. Digigit ular nggak apa-apa. Kalau hidupmu suci, rohmu suci, jiwamu suci, tubuhmu suci, diracun orang nggak bisa. Dikutuk nggak bisa mati, nggak kena balik. Diracun tidak mati. Diserang apapun kalau nggak kena. Itu prinsipnya. Banyak saya pernah mendengar kesaksian beberapa misionaris diberi kuasa itu. Mereka didaya, orang asing masuk, diracun. Didatangi 10 kali tobat itu yang racun tobat. Loh, kenapa Bapak sekarang percaya saya? Nah, selama ini 10 kali Bapak datang ke rumah saya itu saya racun terus, nggak mati-mati. Saya jadi percaya. Itu yang ngomong pendeta itu salah satu apa ya, komunitas misionaris. Ya begitu, bagi saya itu hal biasa. Kalau Tuhanmu asli ada kuasa. Mau kamu dikasih makanan berhala dengan sebutan ilah apapun, dewa apapun, nggak ngefek. Seharusnya. Kalau kamu orang suci. Kalau kamu orang kotor ya nggak usah masuk. Begitu. Jadi masalah cap-cap ilah lain ini nggak masalah bagi saya. Nggak ngaruh bagi saya. Selama bagi saya sehat, ya artinya secara ilmu gizi itu makanan yang menyehatkan. Terus dari ilmu sine itu spesies yang menyehatkan, bukan yang penuh residu gitu ya, bangkai dan sebagainya.